Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab adab seorang hamba kepada Rabbnya dan sesama makhluk, terkandung dalam 40 hadits ini. Kita telah mengambil 3 hadits dari hadits pertama dari kitab ini. Ada hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Disusul dengan hadits yang kedua juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga merupakan hadits yang paling agungnya yang menjelaskan tentang tingkatan keislaman seseorang, tingkatan seseorang dalam beragama, dimulai dengan Islam itu sendiri, disusul dengan iman, dan diakhiri dengan ihsan, dan itu yang paling sempurnanya. Kemudian hadits ini disusul dengan hadits yang ketiga dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang juga menjelaskan kandungan hadits yang kedua tentang rukun Islam khususnya, dan sekaligus menguatkan makna sebelumnya. Kemudian yang kita ambil sekarang adalah hadits yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita store-nya besok ya, karena kemarin kan sudah di store kan. Hadits yang ketiga sudah di store. Sudah kan? Bunyal Islam. Ini belum. Jadi store-nya besok atau pekan depan insyaallah, setelah kita menyelesaikan hadits. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan kepadaku, membacakan kepadaku sebuah hadits, wa huwa as-sadiqul masduq, dan dialah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. Akan datang penafsirannya. Apa yang beliau sampaikan? Kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sungguh setiap dari kalian akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan dia berupa nutfah. Dalam keadaan dia berupa nutfah, ya. Nutfah ini apa? Gumpalan air. Ya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian dari tetesan air tersebut ia menjadi 'alaqah. 'Alaqah ini segumpal darah. Mithla dzalik, juga dalam proses waktu yang sama dengan proses sebelumnya. Berapa? 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dari segumpal darah Allah jadikan mudghah, segumpal daging. Mithla dzalik, juga dengan waktu tempo sama dengan tempo dan waktu sebelumnya. Berapa? 40 hari. Tsumma, kemudian setelah itu, setelah 40 hari yang 3, berarti berapa? 120 hari, 4 bulan lamanya. Yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu dengan perintah dan izin dari Allah meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, seraya malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk si janin. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalih, menulis rezekinya, ajalnya, dan amalannya.
apakah itu baik atau buruk, apakah rezekinya halal atau haram, ya kan? Begitu pula ajalnya tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah maju. Ini ada 3, ditambah lagi au syaqiyun au sa'id, dan akan ditulis juga nasibnya. Apakah dia akan menjadi orang-orang yang syaqi, yang sengsara di dunia ini, au sa'id, orang yang berbahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia semata. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sungguh salah seorang di antara kalian ada yang beramal sepanjang hidupnya dengan amalan ahli sorga, sampai saking kuatnya, besarnya, banyaknya amalannya, seakan-akan yang tidak ada yang membatasi antara dia dengan sorga kecuali dira'. Dira' ini ukuran sejengkal. Kata para ulama, maksudnya tidak ada yang menghalangi dia dengan sorga kecuali hanya kematiannya. Seakan-akan kalau dia sudah mati, surga ini. Tapi apa? Yasbiqu alaihil kitab. Ketetapan Allah mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Dan dia menutup umurnya dengan amalan itu, wal iyadu billah. Fayadkhuluha, sehingga dia pun masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum, dan ada pula yang sebaliknya, salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sepanjang hidupnya hanya maksiat yang dia lakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai seakan-akan tidak ada yang membatasi dia dengan neraka kecuali hanya sejengkal. Begitu dia mati neraka. Tapi yasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahlil jannah. Ya, Allah menakdirkannya untuk menutup usianya dengan beramal dengan amalan ahli sorga. Fayadkhuluha, sehingga dia pun memasukinya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Taib. Hadits ini mengandung banyak faidah. Banyak sekali faidah di dalamnya. Ya. Dan secara global atau secara umum, faedah yang paling besar yang kita bisa petik adalah faedah tentang penciptaan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Al-Qadir. Alladzi bi kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Dengan kebesaran dan keagungannya, Allah berhak menciptakan ciptaannya dengan sesuai kehendaknya, bagaimanapun dia mau. Termasuk penciptaan manusia terdapat, subhanallah, rahasia yang besar di dalamnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan begitu saja. Tapi Allah menjadikan penciptaan kita itu bertahap. Ya, yang di setiap tahapannya terdapat hikmah dan pelajaran. Ya, kita bahas dari awal hadits. Ucapan Abdullah ibn Mas'ud, wa huwas shadiq al-masduq. Tapi sebelum itu, hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hanya saja lafadznya itu gabungan antara lafadz Bukhari dan Muslim dan perawi lainnya yang meriwayatkan ini. Kalau ada hadits yang dikatakan muttafaqun alaih, berarti apa? Sepakat Bukhari dan Muslim meriwayatkannya. Tapi tidak menghalangi ada perawi lain atau ulama lain yang meriwayatkan di dalam kitabnya. Nah, tapi hanya kita fokus kemana? Riwayat Bukhari Muslim. Karena kalau sudah Bukhari Muslim yang sepakat, hadisnya sudah sahih. Nah, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih, tapi lafadznya itu gabungan dari riwayat-riwayat yang lain. Tidak diambil dari Muslim saja, bukan juga dari Bukhari saja, tidak. Digabung antara Bukhari dan Muslim dari riwayat yang lainnya. Taib, kemudian ucapan beliau, wa huwas shadiq al-masduq. Taib.
As-Sadiq Al-Masduq. Kalau As-Sadiq kata para ulama, dia yang tidak pernah berdusta. Kembali ke mana ini? Nabi SAW sendiri. Bahwa Nabi SAW As-Sadiq, yang terpercaya. Ya, yang terpercaya. Kalau Al-Masduq itu terhadap apa yang beliau bawa. Jadi kembali ke mana? Ke risalah yang beliau bawa. Jadi Nabi SAW dikatakan as-sadiq dirinya. Nabi itu sendiri orangnya sadiq, terpercaya. Bahkan orang-orang kufar dahulu, orang-orang musyrikin sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka menggelari Nabi apa? As-sadiq al-amin. Yang terpercaya dan yang paling amanah. Bayangkan, orang-orang musyrikin ini, kufar Quraisy dahulu. Sebelum Nabi diutus, mereka menjuluki Nabi As-Sadiq Al-Amin. Jadi As-Sadiq kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Masduq kembali kepada apa? Apa yang beliau bawa berupa risalah. Berarti Nabi Al-Masduq yang terpercaya risalahnya, yang diyakini, dipercaya risalahnya, apa yang beliau bawa? Berupa apa? Berupa syariat. Paham gini? Nah, ini As-Sadiq Al-Masduq. Kemudian inna ahadakum di sini mencakup seluruh Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Ya. Tapi kenapa khitabnya kepada sahabat? Walaupun khitabnya kepada sahabat, tapi yang diinginkan dengannya apa? Umum, makna umum, semua anak cucu Adam. Yujma'u khalquh, akan dikumpulkan penciptaannya. Apa yang dimaksudkan khalquh di sini? Penciptaannya. Apa yang dimaksudkan? Kata para ulama, yang dikumpul di sini apa yang dengannya manusia tercipta. Paham ini? Apa yang dengannya manusia tercipta? Kita tercipta dari apa? Dari air mani. Kata para ulama, air mani ini digabung antara air laki-laki dan perempuan. Kemudian dibuahi di dalam apa? Rahim seorang ibu. Ini maksudnya yujma'u khalquhu, yang digabung di sini apa? Air laki-laki dan air perempuan. Ini juga dalil bahwa seorang itu tercipta dari apa? Air laki-laki dan perempuan, bukan hanya dari laki-laki, tapi penggabungan dari keduanya. Ya, kemudian nanti baru diproses di dalam rahim seorang ibu. Dalil yang menunjukkan akan ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khuliqa mim ma'in dafiq, dan manusia itu dicipta dari air yang dafiq. Di ayat yang lainnya, alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararim makin. Ini firman Allah terhadap orang-orang yang mendustakan pengkhabarannya, mendustakan firman Allah dan risalah Rasulnya. Allah ingin buktikan kepada mereka dengan menyebutkan ayat-ayatnya, ciptaan-ciptaannya. Kata Allah, bukankah kami telah menciptakan manusia, kalian ini, dari ma'in mahin, air yang hina. Makanya jangan terlalu banyak bergaya. Ya. Kemudian faja'alnahu fi qararim makin, yang dari air itu kami letakkan di dalam qararim makin, dalam tempat yang aman, yang kuat. Di mana itu? Di rahim seorang ibu. Baik. Kemudian dari hadits ini beliau merinci. Setelah beliau mengatakan setiap dari kita akan dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibu kita, beliau rinci. Mulai dari apa? Nutfah. Hal atau keadaan yang paling pertama dalam penciptaan manusia hanya berupa nutfah. Apa itu nutfah? Setetes air.
tetesan air saja. Dari air mani kita lahir ini. Makanya jangan terlalu banyak gaya. Jangan tataleka. Dari air mani kita ini. Ya kan? Karena itu makna dari ucapan sebahagian ulama. Ya, kata sebagian ulama, janganlah kita bersombong kalau kita ini hanya keluar dari lubang kencing. Ini perkataan ulama ini. Maknanya luar biasa. Jangan kita sombong, tatalekang dari lubang kencing jadi keluar. Paham jantung. Air mani keluar dari mana? Lubang kencing. Antum juga lahir dari lubang kencing. Jangan terlalu banyak gaya. Ya. Nah, ini hikmah penciptaan kita, subhanallah. Orang mau bersombong, kasihan. Apa tuh? Tatalekang. Pakai balik sih orang-orang begini. Subhanallah. Kemudian Allah rinci. Allah mulai penciptaan manusia dari alaqah. Dari nutfah. Tetesan air. Selama berapa? Ini awal ya. Kemudian 40 hari berikutnya Allah jadikan kita seperti alaqah. Segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah Allah ciptakan kita menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging itu Allah bungkus dengan tulang dan Allah bungkus dengan kulit dan Allah tiupkan kepada kita ruh. Di antara dalil yang menunjukkan akan ini banyak sekali ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, mana ada hari kebangkitan? Kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, maka ingat. Tidakkah kalian ingat kalau kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian menjadi apa? Segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Yang sudah ada penciptaannya, maksudnya tergambar, ada tangannya, ada kakinya, ada yang belum. Kata Allah, lihat, maka untuk apa kalian bersombong? Apa yang kalian mau ragukan dari kekuasaan Allah? Jangankan untuk membangkitkan yang sudah ada, kalian yang belum ada saja Allah bisa adakan. Apalagi yang sudah ada, mati mau dibangkitkan lagi. Allah itu bikulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah cipta manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Dari saripati tanah kami jadikan dia setetes air. Fi qararim makin, yang kami letakkan di dalam tempat yang aman dan kuat. Di mana? Dalam janin seorang ibu. Tsumma khalaqnan nutfah 'alaqatan. Dari nutfah, setetes air kami jadikan segumpal darah. Faja'alnal 'alaqata mudghah. Dan dari segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata 'idhama. Dan kami ciptakan di dalam daging ada tulang yang menguatkan susunan daging itu. Fakasawnal 'idhama lahma. Ya, sehingga tulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahum khalqan akhar, dan kami menghidupkannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah. Tabarakallah. Tabarakallah, maha suci Allah. Sebagai ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Hari ini tidak ada yang mampu menciptakan yang sama persis dengan manusia. Ya, teori reinkarnasi, teori Buddha itu. Orang-orang kafir yang bodoh itu tidak belajar. Ya, apalagi teori monyet, Darwin.
Dia yang mati seperti monyet. Bayangkan. Kufur terhadap Allah. Dan subhanallah. Kata para ulama, siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhnya, Allah akan azab dia sesuai dengan apa yang dia bermaksiat dengan Allah. Orang yang bermaksiat dengan tangannya, Allah akan azab, hilangkan nikmat tangannya. Dengan apapun itu, cacat atau segala macam. Orang yang bermaksiat dengan kakinya, Allah akan uji dengan itu. Allah akan azab dia dengan itu. Coba lihat orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang yang sesat menyembah wali, menuhankan selain Allah, mereka bermaksiat dengan apa? Akal dan hatinya. Mereka berikan kepada selain Allah. Lihat apa yang mereka diadab dengannya. Allah butakan akal, mata penglihatan mereka dan hati-hati mereka. Wali ndak pakai baju, ndak pakai celana, disembah. Ini hilang akalnya. Iya kan? Tapi apa? Ini karena sebab mereka juga yang apa? Bermaksiat kepada Allah dengan akalnya. Hati-hati. Mata yang Allah berikan jangan sekali-sekali kita pakai untuk bermaksiat. Akan datang suatu masa kita ingin mata kita ini tapi Allah menghilangkannya. Hati-hati. Ini kaidah di antara para ulama. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhnya, Allah akan azab dia sesuai dengan apa yang dia bermaksiat kepada Allah. Allah akan adab. Dan ini janji Allah. Allah la yukhliful mi'at. Tidak akan menyelisihi janjinya. Hati-hati. Baik. Kemudian sebenarnya ada banyak masail di sini. Tapi dia masalah yang berhubungan dengan masalah fiqhiyah. Kita akhirkan mungkin. Ya, kita akhirkan. Kita bahas pembahasan yang lain. Yang berhubungan dengan hadits dulu. Baik, kemudian setelah masa penciptaan ini, kata beliau, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Diutus kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, dan ditiupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan pada saat itu pula malaikat ini diperintahkan untuk menuliskan dan menetapkan 4 perkara yang Allah telah tetapkan sebelumnya untuk jasad atau janin itu. Nah, di sini ada beberapa faedah. Pertama, tentang pengutusan malaikat. Tentang pengutusan malaikat. Dan tentang penulisan malaikat tentang 4 perkara yang Allah kabarkan. Kapan itu terjadi? Karena masalahnya datang di sebahagian riwayat bahwa malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi janin itu pada usia 40 hari pertama. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 42, ada yang mengatakan 45. Tapi masalahnya di sini, kapan didatangkan malaikat? Setelah 120 hari. Kan 3 kali pindah 40 kali toh? 40 hari baru datang malaikat. Nah, masalahnya di sebagian riwayat dikatakan datangnya itu pada hari ke-42, 42, ada yang mengatakan 45. Tidak sampai 120 hari. Nah, bagaimana ini? Nah, maka dari sini dikompromikan oleh para ulama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat 2 kali. Pertama, di 40 hari pertama dalam penciptaan manusia. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan untuk mencatat takdir hamba ini, 4 yang Allah perintahkan tadi, dan disimpan di sisi malaikat. Disimpan di sisi malaikat. Nah, kemudian setelah itu, kapan terjadi peniupan ruh? Tatkala sampai 40 hari yang ketiga, 120 hari, 4 bulan. Nah, baru diutus malaikat yang kedua kalinya. Untuk apa? Meniupkan ruh dan sekaligus
untuk menjadikan catatan yang ada di sisi malaikat itu dipindahkan kemana? Kepada hamba. Paham gini? Jadi awalnya catatan itu disampaikan oleh Allah untuk disimpan di sisi malaikat. Itu pada 40 hari pertama. Pada 40 hari yang ketiga, 120 hari, genap 4 bulan, Allah mengutus yang kedua kali. Itu untuk apa? Meniupkan ruh dan mencatatkan yang tadi Allah sampaikan kepada malaikat dan disimpan di sisinya untuk disampaikan kepada apa? Janin. Paham gini? Paham tidak? Hah? Masa tidak paham? Sekarang yang tidak paham, saya jelaskan sekali lagi. Yang masalah di sini, karena datang riwayat, malaikat itu datang kepada janin, masuk kepada janin, itu pada usia 40 hari. Berarti kalau sesuai dengan hadits, 40 hari itu kita masih dalam keadaan apa? Segumpal darah. Paham gini? Segumpal darah. Ada yang mengatakan 42, 45, intinya di hari yang ke-40. Masih dalam keadaan kita segumpal darah. Tapi masalahnya di hadits ini dikatakan malaikat datang setelah 120 hari. Kan di sini dibilang apa? Alaqah dulu. 40 hari. Baru mudghah. Dari nutfah dulu. 40 hari. Nutfah ke alaqah 40 hari. Alaqah ke mudghah 40 hari. 40 kali 3 120 hari. Bagaimana dikompromikan ini? Di sini bilang 120, di sana bilang 40. Nah, komprominya itu tadi. Di jamaknya itu tadi. Bahwa memang Allah mengutus malaikat di hari ke-40-nya, tapi Allah tetap utus nanti di hari ke-120. Apa yang malaikat lakukan? Di hari yang ke-40, malaikat diperintahkan untuk apa? Mencatat takdir hamba, tapi disimpan di sisinya. Tidak disampaikan kepada si janin. Dan ada sebagian riwayat yang menjelaskan juga bahwa pada saat itu, ya kan, malaikat ditanya tentang jenis kelaminnya ini si janin apa. Tapi yang jelas, Allah Ta'ala alam tentang riwayat ini, yang jelas tadi, malaikat diperintahkan untuk mencatat takdir seorang hamba ini, janin ini, dan disimpan di sisinya. Kapan baru disampaikan ke janinnya? Nanti. Hari yang ke-120 genap 4 bulan baru Allah mengutus malaikat kedua kalinya untuk meniupkan ruh sekaligus menyampaikan 4 itu tadi. Menuliskan 4 itu pada makhluk itu tadi. Paham ini? Kalau ada yang belum paham, yuballigh al-fahim. Itu tadi hadis. Apa dibilang hadis? Iya, pada saat dia kan jadi apa? Segumpal darah. Kan pertama mani. 40 hari mani itu diproses, masuk ke 40 hari kedua mulai jadi apa? Segumpal darah. Darah 40 hari lagi diproses. Ya kan? Sampai masuk ke 81. Ya kan? Mulai menjadi apa? Daging. Daging ini yang diproses selama 40 hari lagi. Setelah itu baru mulai apa? Pencatatan. Ditiupkan ruh, dicatatkan. Paham gini? Baik, alhamdulillah. Baik. Dan di sini kita juga mengambil faedah bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Apa yang telah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz, maka itulah yang kita akan peroleh. Apalagi yang telah dijelaskan dengan dalil khusus seperti ini. Rezeki tidak akan pernah bertambah. Tidak akan pernah berkurang. Ya kan? Begitu pula ajal. Dan faedah disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan, seorang bagaimanapun dia lari dari rezekinya,
Sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rezekinya akan tetap mendapatinya. Sebagaimana matinya juga pasti akan mendapatinya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-rizqu wal ajalu syai'ani maqbudan. Idza kana al-ajalu baqiya, kana ar-rizqu baqiya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ar-rizqu wal ajalu syai'ani maqbudan. Rezeki dan ajal, dua hal yang saling mengharuskan, bergandengan. Kata beliau, idza kana al-ajalu baqiya, kalau kita masih punya waktu belum sampai ke ajal kita, kana rizqu baqiya, maka rezeki kita juga masih ada. Ini kan? Paham gini? Baik. Sama seperti sabda Nabi SAW, la yamutu insanun hatta yastawfiya rizquh. Tidak akan mati seorang manusia sampai terpenuhi rezekinya. Ini faedah. Begitu pula amalan kita, itu telah ditulis oleh Allah. Ya, nasib kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang sengsara di dunia, itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan pernah berubah. Baik, kemudian faedah terakhir, ini faedah yang Masya Allah juga. Dari hadits ini kita mendapati bahwa ternyata hidup dan mati pada seseorang itu ada dua. Dua kali hidup dan dua kali mati. Mungkin kita bingung, di mana? Nah, ini faedah disebutkan oleh para ulama. Dan ada ayat yang menunjukkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dia yang berfirman, wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kalian. Berarti sebelumnya mati, kemudian dia hidupkan. Kemudian setelah hidup wa yumitukum tsumma yuhyikum. Dia matikan lagi dan dia hidupkan lagi. Berarti berapa kali mati, berapa kali hidup? Masing-masing dua. Dan dia juga lah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tsumma ahyaakum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian kufur terhadap Allah? Tidakkah kalian sadar bahwa Allah lah yang telah apa? Menghidupkan kalian. Kalian asalnya amwata, mayat, orang yang mati yang kemudian Allah hidupkan. Tapi kemudian itu apa kata Allah? Nanti Allah akan matikan lagi. Dan kepada Allah lah kita kembali. Ini kan dalil-dalil. Sekarang bagaimana bentuknya? Nah, kata para ulama, kematian yang pertama itu pada saat proses kehidupan. Di alam janin. 40 hari, 120 hari. Sebelum itu kan kita apa? Belum bernyawa. Sampai akhirnya ditiupkan ruh. Jadi kematian yang pertama itu. Ya. Hari-hari atau proses penciptaan pertama manusia di dalam alam janin. Nah, kemudian setelah itu kita dihidupkan, ditiupkan ruh. Ini kehidupan yang pertama. Kemudian kematian yang kedua, ini. Kematian setelah kita keluar dari janin, masuk kepada alam yang kedua. Karena alam yang pertama tadi apa? Alam janin. Kemudian alam yang kedua, alam dunia. Ini yang kita nikmati sekarang, alhamdulillah. Kematian kita di dunia nanti, ini kematian yang kedua. Setelah sebelumnya, sebelum penciptaan kita dalam keadaan mayit, mati, tidak bernyawa. Sudah dua kematian, satu kehidupan. Di mana kehidupan yang kedua? Setelah kita dibangkitkan di hari akhir kelak. Paham, Miss? Ada yang tidak paham angkat tangan. Saya ulang. Sekarang, kematian ada dua, begitu pula kehidupan ada dua. Ayatnya sudah kita baca tadi. Di mana tempatnya?
Kata para ulama, pertama, sebelum ditiupkan ruh kepada kita. Dalam proses penciptaan, tapi sebelum ditiupkan ruh. Apakah kita hidup di situ atau mati? Mati, tidak bernyawa. Mati itu tidak perlu hidup dulu baru mati. Mati itu tidak bernyawa, mati namanya. Ini mati fase kematian yang pertama. Sebelum ditiupkan ruh kepada janin. Berarti masih di alam janin. Kemudian setelah kematian ini Allah akhirnya meniupkan ruh kepada kita pada hari yang keberapa? 120 pada saat genap 4 bulan ditiupkan ruh. Berarti hidup. Satu mati, satu hidup. Di mana mati yang kedua? Pada saat kita sudah keluar dari janin ibu kita berpindah ke alam dunia. Karena alam itu kan ada alam janin, alam dunia, alam barzakh. Ya kan? Nah, kemudian di dunia ini kita hidup. Kapan kita mati setelah kehidupan kita ini? Ini mati yang kedua. Sekarang kapan kita hidup yang kedua kalinya? Setelah kita dibangkitkan di hari akhir kelak. Paham Ji? Alhamdulillah. Naktafi bihada. Insyaallah kita sempurnakan di pertemuan besok, insyaallah kita membahas sisa-sisa kesalahan dan sisa-sisa dari hadits. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.